Aku izin untuk record dulu ya sesi kita hari ini. Jadi buat teman-teman nanti bisa nonton ulang kembali nih. Kemudian mungkin kita tadi udah ngobrolin kabar Kak Tasya dan Mbak Vicky nih. Hari ini ngobrolnya dari mana nih? Apa dari kantor, dari rumah kah, atau dari kafe mungkin sambil ngopi lucu? Nggak bisa kalau terlalu sore ntar kembung kalau misalnya ngopi kan. Kebetulan udah di rumah ya. Kalau Tasya mungkin di kantor ya kayaknya ya. Iya nih masih di kantor nih, Mbak. Oke, mungkin aku persilahkan dulu buat speaker kita perkenalan diri sedikit nih. Tadi kan kita cuma tahu nama dan role-nya aja. Jadi mungkin bisa dari diri speaker kita sendiri nih. Biar sebelum kita ngobrol yang lebih serius lagi, mungkin dari Mbak Vicky dulu boleh perkenalan diri, Mbak. Oke, perkenalkan saya Vicky. Sekarang ini kalau misalnya ngomongin ngapain sih di Activate, agak canggung nih ngomongnya. Jadi jadi intinya sebenarnya currently aku act as a president of Activate. Jadi kalau ditanya sebenarnya ngapain sih gitu kan. Kalau misalnya dari aku sendiri, ranah yang memang aku pegang, mostly everything happening in Activate itu saya yang oversee, jadi dari komersial, semuanya di sana gitu. When I first join Activate, aku itu join as a marketing sebenarnya, tapi apa namanya, I have a very great leaders yang memang kasih opportunity untuk enlarge my capability, enlarge my skill, akhirnya aku bisa ada di posisi ini sekarang gitu. Ya itu. Kalau ada yang mau tahu lebih lanjut mungkin nanti kita ada sesi Q&A ya biar lebih fluid gitu ngomongnya. Go ahead Tasya. Oke, perkenalkan aku Tasya. Jadi mungkin sudah tahu ya aku di Activate sebagai talent acquisition. Jadi sebenarnya tugasnya adalah pastinya untuk bantu hiring dari sisi kebetulan dari Activate gitu ya. Mostly aku hiring untuk tech positions. Maksudnya kalau tech position di Activate ini lebih kepada instructor, terus kemudian kurikulum R&D, dan lain-lain sih gitu. Terus mungkin dari pengalaman aku udah 2 tahun aku di tech recruiter gitu. Oke deh, thank you Mbak Vicky dan Mbak Tasya. Ini kita udah denger nih pengalaman kerja, kemudian kesibukan dari speaker kita. Seperti kata Mbak Vicky tadi, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung dari kolom chat atau open mic juga boleh. Nanti penanya terbaik akan kita kasih hadiah khusus nih dari kami. Nah, jadi setelah aku mendengar nih background dari kedua speaker kita, cukup termotivasi ya kita untuk bergerak di dunia STIM ini. Dan tadi aku juga udah singgung kalau kita bakal bahas STIM dari 2 point of view yang berbeda. Dari Mbak Vicky sebagai perempuan yang udah melalang buana nih di dunia STIM, dan dari Mbak Tasya yang makanan sehari-harinya mungkin mengsortir talenta untuk di dunia STIM. Nah, jadi buat teman-teman yang kepo, pantengin sampai habis. Kalau enggak nanti kalian rugi loh. Nah, mungkin aku langsung aja mau denger sedikit dari Mbak Vicky, perjalanan karir di dunia STM sejauh ini tuh gimana sih kalau dari Mbak Vicky dari awal sampai sekarang sebagai President of Activate, apa aja nih mungkin ada tantangannya atau jatuh bangunnya. Mungkin boleh Mbak Vicky sharing sedikit. Oke, tadi kan aku mention waktu pertama kali join Activate kan aku as a marketing ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita coba look back lagi dari experience, sebenarnya my first job itu tuh bukan di STEM sebenarnya. Dan bahkan jadi background aku itu jurnalis gitu. Jadi aku kuliah komunikasi terus spesifik tuh jurnalis, bahkan bukan marketing, bukan PR, bukan IMC gitu, bukan sama sekali, memang spesifik tuh jurnalis. Dan I had experience kerja di media juga as a jurnalis, tapi entah gimana nyemplung ke dunia kreatif sebenarnya. Jadi ke dunia kreatif as a account, jadi yang memang dealing with different type of audience, clients yang memang anggapannya ya mungkin bahasa simpelnya sales lah ya intinya, tapi mungkin lebih ke partnership gitu. Terus mungkin karir aku di STEM itu mulai pada saat ada kenalan yang memang menawarkan opportunity ya sebenarnya. Jadi tuh pada saat aku cemplung ke dunia ini tuh aku to be honest nggak ada kayak oke,
gue mau ada karir nih di industri STEM nih, enggak gitu sebenarnya. Lebih ke karena the position adalah marketing, karena memang eventually setelah karir yang ada, itu interest aku di marketing gitu. Jadi sebenarnya penawaran seperti itu, dan entah mengapa kecemplung di sana. The first industry yang aku join ataupun aku ikutin itu adalah payment sebenarnya. Memang di mana at that time itu tuh yang namanya teknologi itu masih bisa dibilang masih baru mulai banget, bahkan booming pun belum, istilah digitalisasi, terus kayak misalnya startup itu pun belum ada sama sekali, ketahuan kan umurnya. Itu belum ada. Terus pada saat join Hacktivate pun juga itu, if I can be honest, not because the STEM thinking ya, tapi karena memang edukasi dan juga memang background as a marketing. Makanya pada saat diajak pun itu juga karena I'm gonna be marketing person, terus di edukasi, something yang memang saya pribadi tuh nggak pernah ada pengalaman gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya pengalamannya itu gimana di STEM, to be honest kecemplung gitu kan ya, by accident, by opportunity juga, and then I start my career di Hacktivate. Mungkin yang lumayan intimidating adalah kalau misalnya di karir seperti ini, especially in tech industry, adalah karena mostly itu cowok ya gitu. Jadi memang kita surrounded by cowok gitu, dan lumayan jiper gitu. Karena kan biar gimana pun mau gue kayak kadang suka dikira laki gitu kan ya, tapi tetap aja cewek kan sebenarnya. Jadi cara komunikasi, terus cara jokes-nya juga berbeda, how we deal with them juga berbeda, terus how we overcome some stereotype juga beda sebenarnya. Karena pasti ada kayak, pokoknya kalau misalnya kerja sama cewek itu pasti bawaannya itu sensitif nih. Nggak mau deh gue working with cewek ini, karena pasti bawaannya kayaknya semuanya masuk ke hati gitu. Jadi itu ada type of stereotype yang seringkali jadi challenge juga gitu. Dan somehow at that time itu masih rare lah kalau misalnya cewek itu tuh kayak di tech industry ya gitu. Tapi along the way sebenarnya the thing that I learn adalah pokoknya gue bodo amat deh pokoknya gitu. Dan dari awal memang yang gue alamin adalah kalau misalnya kita nggak cukup berani untuk kayak hajar bleh lah istilahnya, itu akan susah untuk compete gitu. Bahkan when I look back waktu Hacktivate pertama kali berdiri itu tuh muridnya kita itu cuma ada satu cewek, dan kita tuh udah bangga banget ada satu cewek murid yang memang mau join. Dan at that time itu it was our first student cewek, dan itu tuh dia ibu-ibu lagi kan ya, terus lagi hamil gede, and then this person join this bootcamp gitu, dan dikelilingi laki-laki ya, basically semuanya laki-laki lah. Tapi itu yang motivate me bahwa kayak oke, dia aja bisa, masa gue jiper gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin yang paling penting kalau misalnya dari gue, the intention untuk kayak oke, gue pasti bisa kok, gue pasti bisa, bukan berarti dengan gendernya gue nggak bisa nih untuk ada di industri ini. Jadi kalau gue mungkin lihatnya bukan masalah skill ya, I do believe I have the same skill lah, songong nggak. Jadi intinya secara skill, karena kan semuanya equal ya, experience dan segala macam gitu. Mungkin lebih jiper adalah how we communicate, how they see us as a person of interest gitu, genre kita seperti apa. Jadi mungkin kalau challenge-nya lebih ke sana kayak gitu sih. Oke, thank you Mbak Vicky. Cukup panjang ya perjalanannya, mulai dari awalnya insecure, kemudian modal nekat terjun nih ke dunia STEM. Nah, dari pengalaman-pengalaman Mbak Vicky ini sendiri, aku mungkin mau lihat dari Mbak Tasya. Kalau misalnya dari kebutuhan talenta di dunia STEM itu sendiri, gimana sih Mbak Tasya sekarang? Kalau kalau kita ngomong terkait dengan kebutuhan STM di industri ini, sebenarnya pasti besar banget gitu kan, karena sebenarnya kita tuh udah mulai masuk era ke era digitalisasi, yang dimana hal itu diperkuat dengan ada pandemi COVID gitu, digitalisasi, semua proses itu digital gitu ya, sehingga khususnya di Indonesia dalam sektor teknologi khususnya itu pasti sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi untuk bisnis dan juga untuk menaikkan produktivitas dalam suatu pekerjaan gitu. Jadi sebanyak 70% dari job market itu proportionnya justru lebih banyak di kebutuhan STEM positions gitu, khususnya di teknologi gitu, sehingga job market saat ini tuh lebih didominasi dari digital positions gitu sih sebenarnya.
Oke deh, berarti memang di masa sekarang itu dengan adanya digitalisasi, era, kemudian apalagi kemarin kita baru siap, pandemi ya, baru selesai pandemi, jadi semuanya itu benar-benar yang, benar-benar butuh teknologi gitu ya. Nah, Benar. dari penjelasan Mbak Tasya itu, eee, apakah karena kesempatan di dunia STM ini sangat luas, itu termasuk alasan Mbak Vicky untuk kerja di dunia STEM atau mungkin Mbak Vicky ini punya alasan tertentu nih untuk terjun langsung ke, dunia STEM? Kalau aku mungkin kebetulan STIM-nya karena mungkin industrinya spesifik to edukasi ya. Jadi sebenarnya tuh aku ngelihatnya dari sudut pandang edukasinya sendiri gitu. Karena kita melihat bahwa edukasi itu kan sebenarnya sebuah investment dan at that time kita melihat bahwa mungkin ini I don't know ya, tapi this is from my personal opinion, personal experience. At that time tuh kita melihat bahwa edukasi itu belum dilihat sebagai sebuah investasi. Padahal kan sebenarnya edukasi itu sebuah investasi gitu. Karena seringkali edukasi itu dilihat oh itu tuh kewajiban karena diwajibkan untuk sampai SMA and then kuliah dapat ijazah karena itu part of a job gitu kan ijazahnya. Tapi sebenarnya mindset di mana edukasi adalah sebuah investasi itu sangat-sangat kecil dulu, bahkan aku nggak pernah mungkin circle aku juga ya nggak pernah ngedengar kayak oh edukasi itu ternyata investasi itu susah banget gitu. Nah dari situ aku ngelihat bahwa at that time tech itu lagi booming-boomingnya gitu, lagi bukan booming sih, mungkin mulai naik daun ya. Anggapannya startup mulai bermunculan, terus kayak even at that time mungkin kita kan di 2016 ya kan kita mulai berdiri di Activate itu juga startup juga masih kayak pelan-pelan oke mulai masuk ke certain language yang mungkin lagi naik daun. Kalau misalnya di sini ada orang-orang yang memang mungkin familiar with coding language kayak at that time bahkan belum masuk JavaScript, mereka baru yang namanya masuk Ruby gitu saat dunia luar ataupun dunia luar lagi di luar Indo itu tuh udah mulai masuknya ke JavaScript gitu. Nah jadi dari situ kita melihat bahwa ada speed yang agak ketinggalan ya gitu. Kenapa di luar Ruby-nya udah ketinggalan kita baru masuk Ruby gitu. Jadi sebenarnya dari situ yang mendorong aku adalah we cannot become digitalized kalau misalnya kita secara edukasinya sendiri pun belum kuat gitu. Jadi at that time I think it's all about impact ya karena at that time gitu kayak aku udah ada beberapa pengalaman kerja gitu. Jadi saat itu tuh aku tuh nanya, saat lu kerja sebenarnya apa yang mau lu kejar gitu. Karena menurut aku karir ya udah dapet gitu ya, penghasilan ya oke lah gitu. Tapi balik lagi yang sebenarnya ngebuat gue as a person satisfied itu apa gitu. That's why makanya ada opportunity yang datang, edukasi campur STEM, aku ngelihat bahwa ada opportunity untuk making an impact gitu. Jadi sebenarnya mungkin itu yang coba aku kejar waktu aku coba untuk masuk ke dunia ini ya gitu. Karena aku ngerasa bahwa opportunity-nya ada dan juga beside of basic anggapannya necessities kayak misalnya career progression ataupun misalnya income, tapi aku punya another part di mana I can making an impact di people's life juga gitu. Jadi itu sebenarnya yang ngebuat aku ngerasa bahwa this is the next step for me as a person juga gitu. Karena aku percaya bahwa untuk ngelakuin sesuatu you have to remember kenapa sih lo ngelakuin sesuatu gitu. Karena kalau misalnya enggak, saat lu capek dikit lu pasti berhenti gitu. Jadi itu yang ngebuat aku harus kayak hajar terus gitu. Berarti kalau alasan dari Mbak Vicky ini termasuk alasan yang cukup mulia ya teman-teman, kayak pengen membuat impact untuk orang lain dan harus terus keep going gitu, karena dunia teknologi kan berkembang nih. Nah, selain alasan-alasan dan passion tertentu yang harus dimiliki oleh talenta-talenta digital nih, kalau dari Mbak Tasya, ada nggak sih kriteria talenta yang dibutuhkan nih dari pribadi Mbak Tasya? Apa sih yang Mbak Tasya pandang kalau misalnya mencari talenta dari dunia STM ini? Oke. Tadi kan udah sempat di-mention juga kan karena kan teknologi itu kan selalu berkembang ya. Jadi misalkan tadi di luar udah pakai teknologi yang udah lebih maju terus tiba-tiba di Indonesia baru masuk gitu kan dan selalu improve dari zaman ke zaman gitu ya. Adapun beberapa kriteria yang dibutuhkan oleh industri terkait dengan talent itu di samping technical skills
yang dinilai seperti misalkan memiliki problem solving yang baik juga, karena pastinya permasalahan itu kan bermunculan terus ya gitu kan ya. Kita pastinya harus adjust nih gimana caranya kita bisa berinovasi gitu kan ya. Misalnya kalau dalam dunia engineering gitu ya ataupun teknologi, gimana cara kita bisa solve ketika aplikasi kita tuh ada bug ataupun misalnya error gitu kan ya. Kemudian dari proses pemecahan masalah juga kita harus punya daya tahan yang cukup kuat, yang tadi sempat udah di-mention sama Mbak Vicky. Jadi kita hajar terus gitu ya. Yaitu kita memiliki resiliensi yang baik gitu ya di situ. Pasti ya ketika kita mengalami error gitu, pasti kadang-kadang kita suka ngerasa aduh nyerah aja deh gitu, baru dicoba sekali nggak bisa gitu ya. Tapi kita di situ ada titik di mana kita untuk bangkit lagi nih gitu kan ya, gimana caranya kita bisa adaptable untuk menghadapi tantangan, dan juga karena dinamika teknologi itu kan cepet banget ya berkembangnya ya, jadi bisa aja hari ini tuh pemecahan menggunakan teknologi A gitu ya, mungkin tahun depan 2 tahun lagi itu udah kita pakai teknologi yang berbeda gitu ya. Nah, selain itu juga pastinya growth mindset gitu ya. Kita nggak cuma curious aja, kita nggak cuma belajar aja gitu, nggak cuma belajar textbook gitu ya, ataupun di salah satu kelas gitu ya, tapi gimana caranya kita memandang sebuah kegagalan itu menjadi positive experience untuk belajar gitu ya. Yang tadi sempat aku sampaikan gitu. Misalkan ada nih teknologi yang baru datang nih di Indonesia, let's say misalkan Goleng gitu ya. Nah, misalnya di saat tren teknologi itu menuntut kita untuk belajar Goleng gitu, pastinya kita kan harus belajar dari nol banget ya gitu. Dan di dalam proses pembelajaran itu pastinya ada momen di mana kita gagal gitu ya. Misal gagal tuh bisa, misal kita sulit nih untuk memahami kayak gimana nih teknologi bekerja, atau misalkan ketika kita udah mulai coba itu aduh errornya banyak banget gitu dan sebagainya sih. Gitu kalau menurut aku. Oke, berarti mental-mental seperti Mbak Vicky ini benar-benar dibutuhkan di dunia STM ya? Kalau dari teman-teman yang dari Mbak Tasya sendiri yang mencari talenta di dunia STM, itu yang penting kita tuh harus tahan banting dan jangan males belajar lah ya teman-teman. Yang penting terus berkembang sama seperti teknologi yang terus maju gitu. Nah, selain tadi kita udah ngomong alasan, kemudian mungkin juga apa sih hal-hal yang penting di dunia STM ini, mungkin aku mau tahu tantangan apa dari Mbak Vicky di saat bekerja di dunia STM ini. Tantangan yang paling benar-benar buat Mbak Vicky itu kayak, aduh capek banget deh gue kerja di dunia STM gitu. Oke, mungkin kalau aku kan bukan engineers ya, tapi mungkin aku akan share dari sudut pandang mostly kan aku commercial, which is saat aku mulai karir as a marketer gitu kan ya. Terus my first responsibility itu adalah how to convince them, kayak untuk make sure bahwa mereka merasa bahwa ini tuh penting gitu. Jadi back in 2016 itu tuh belum ada, jadi no one knows about bootcamp. Jadi kayak apaan sih bootcamp, kayak at that time bahkan kita literally harus pakai istilah sekolah komputer ataupun les komputer untuk mengedukasi bootcamp itu apa sebenarnya. Dan saat itu yang namanya digitalisasi 4.0 itu belum keluar sama sekali nggak ada gitu. Dan itu susah banget untuk meyakinkan orang bahwa digitalisasi itu bakal happening next gitu. Jadi kalau ditanya challenge-nya apa, dulu questions-nya adalah kenapa sih lu masuk ke industri STEM gitu? Emang itu bakal gede gitu. Emang ada future-nya gitu. Karena kan balik lagi ya, kayak zaman dulu nih gitu. Kayak banyak deh orang-orang kayak misalnya kalau misalnya dia kuliahnya IT, ditanyanya, "Oh, berarti kamu tugasnya baikin printer ya? Baikin komputer ya?" Sama kayak misalnya nih dulu saya ambil komunikasi, mungkin even though spesifikasi jurnalistik, pasti akan ditanya, "Oh, komunikasi berarti karirnya kamu sekretaris ya?" Kayak gitu. Sama juga di industri tech itu sendiri ataupun STEM itu pasti sudah ada pemikiran sendiri. Atau misalnya STEM itu kan one of them-nya juga kan matematika ya. Kadang kayak, oh emangnya kamu gede mau jadi guru ya? Gitu, guru matematika ya? Jadi mungkin yang paling challenging adalah how to educate them terus-menerus. Bahkan sampai titik ini pun, yang paling susah bagi Hacktivate secara keseluruhan adalah gimana kita keep mengedukasi mereka bahwa penting gitu, bahwa
STEM ini tuh semua orang itu bisa gitu. Mungkin tadi di make sure bahwa oh harus tahan banting, tapi mungkin buat teman-teman di sini jangan discourage dulu, jangan jiper dulu gitu kan ya. Karena semua kerjaan apapun itu STEM ataupun bukan pasti ada challenge-nya, pasti ada blockers-nya, pasti susah, nggak ada yang gampang lah intinya. Yang cepet itu cuma mie instan gitu kan ya. Misalnya butuh 3 menit untuk kalian nunggu gitu, nggak ada langsung gitu. Jadi sebenarnya tiap orang itu mungkin beda-beda. Kalau tadi kan aku share dari sudut pandang bisnis ya, komersial, gimana meyakinkan orang-orang, akhirnya convince untuk kayak belajar di mengenai tech ini sendiri, belajar di bootcamp, bahkan at that time kayak kayak banyak orang-orang yang apatis, kayak nggak mungkin lah itu nggak bisa, ngapain sih, bahkan saya punya kakak gitu, punya kakak yang memang dia itu waktu dulu ngambilnya IT gitu, sekarang dia jadi kontraktor gitu, karena at that time dia itu tuh nggak dapat karir yang anggapannya mumpuni as a programmer gitu. Karena dilihatnya adalah, oh kalau misalnya gua ambil IT berarti kerjaan gua buka warnet karena berhubungan dengan komputer. Jadi kalau tanya challenge-nya apa, even until now itu adalah gimana kita terus mengedukasi orang-orang gitu. Kayak ini penting gitu dan harus belajar, ini investment gitu. Jadi itu yang paling sulit dan mungkin kadang ada momen tadi kan Tasya bilang kayak teknologi kan keep changing. Nah, the challenge-nya adalah kita itu kan bergerak di tech industry gitu ya. Kadang itu capek banget untuk ngejar anggapannya perkembangan teknologi gitu. Jadi kita harus educate orang gitu kan ya. And then kita juga kalau lu mau educate orang, lu harus tahu dong lu mengedukasi apa. Ya kan sebenarnya jangan asbun doang gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin kalau nyatanya capeknya apa adalah karena di STEM itu adalah industri ataupun specifically untuk teknologi itu adalah industri yang lu nggak bisa berhenti and then that's it gitu kan ya. Lu harus kayak terus memperbaharui knowledge, memperbaharui pengetahuan kita, kayak tren sekarang seperti apa dari segi karir, teknologi, language, kayak industri, terus perkembangan tuh harus diupdate terus. Itu yang kadang kayak gila gue capek banget, gue lari mulu nih teknik gitu kan. Bahkan di Activate sendiri kan makanya kita kurikulumnya selalu diupdate dengan perkembangan pasar gitu kan. Jadi tuh kadang seringkali kayak capek ya, kenapa ya gue harus lari mulu, kagak ada yang fix apa gitu, jualan produk yang emang udah produknya A gitu. Kita kan nggak mungkin jualan produk ya, kalau misalnya kita jualan misalnya produknya, let's say misalnya Ruby, mungkin aja peminatnya nggak begitu banyak compare tuh yang dengan produk yang kita sekarang. Jadi mungkin kalau ditanya challenge terbesarnya adalah, it is good untuk keep growing, untuk keep learning, to keep educating, tapi sometimes orang tuh pasti ada masa capek larinya ya, ngejerin. Ya mungkin kalau misalnya ngomongin skincare gak ada habisnya ya, pasti ada aja gitu kan produknya apa aja dan kita harus catch up gitu, dan mungkin ada titik di mana capek juga ya ngejar terus. Mungkin itu challenge yang paling aku rasain ya as a person gitu. Oke, berarti itu berawal dari sulitnya membuka mindset orang yang belum open ya dengan perkembangan teknologi. Tapi yang penting teman-teman jangan gampang menyerah dan tetap ingat kenapa tuh kita mulai dan kenapa kita ingin mencapai sesuatu. Ini tadi ada sedikit motivasi sebenarnya dari Mbak Vicky yang terselubung gitu. Jadi balik lagi ke niat dan keseriusan kalian dalam mencapai goals ya teman-teman. Apalagi di bidang teknologi yang istilahnya berjalan terus-menerus, jadi gimana caranya kita itu harus jalan berdampingan, menyesuaikan langkah kita gitu dengan perkembangan teknologi. Nah, mungkin kita udah dengar tantangan dari bekerja di dunia STM nih dari Mbak Vicky. Kalau dari Mbak Tasya sendiri, apa sih tantangan dalam mencari talenta untuk dunia STM ini? Oke, ini mungkin agak sedikit curhat ya. Oke, sebenarnya kalau challenge yang dihadapi saat rekrut tech talent atau STEM talent itu pastinya kita mencari, dari industri itu kan pasti memiliki kebutuhan ataupun spek yang khusus dan spesifik gitu ya. Jadi semakin spesifik talent yang dibutuhkan, maka itu memperkecil scope of candidates yang tersedia di market gitu kan ya, karena kebutuhan dari aku hiring selama pengalaman aku di tech recruiter itu pastinya pengen nih kita adjust dengan teknologi yang digunakan oleh industri tersebut gitu, sehingga gimana cara kita bisa fulfilling kebutuhan di industri, pastinya kita mengikuti dong apa sih yang yang perusahaan tersebut cari gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
kemudian adanya gap terkait dengan skills yang dimiliki oleh talent dengan kebutuhan industri ataupun teknologi yang saat ini digunakan. Yang seperti tadi aku ceritakan gitu ya, teknologi kan terus berkembang gitu ya, dan kadang-kadang pasti kita capek dong untuk ngikutin trennya terus nih gitu ya. Jadi sehingga impact-nya adalah kalau misalkan di Indonesia ini khususnya tuh kita lagi talent war nih, satu sama lain untuk mendapatkan talent. Jadi kayak misalkan pengalaman aku dengan teman-teman rekruterku tuh sama-sama di startup juga. Jadi kita tuh kalau cerita itu kayak adu nasib gitu sebenarnya. Jadi kayak adu nasib gitu. Jadi kayak aduh nih gue juga susah nih dapetin let's say dapetin data science nih, kayaknya susah banget ya di market ya gitu. Jadi kayak jadi rekruter di Indonesia nih kita menghadapi challenge yang sama gitu sih. Oke, memang kalau perempuan itu nggak jauh-jauh dari curcol ya. Tapi sebenarnya poin yang aku dapetin itu challenge yang dialami Mbak Vicky dan Mbak Tasya itu mirip-mirip sih. Sama-sama capek ngejar teknologi ya. Tapi balik lagi, aku juga salut nih sama Mbak Vicky dan Mbak Tasya yang tahan banting di dunia STM ini. Mungkin kalau aku udah pulang kampung deh nangis-nangis di rumah. Nah, mungkin tadi kita udah ngomongin tantangan, kemudian juga alasan kenapa bekerja di bidang ini. Aku mau denger deh motivasi bekerja di bidang STM ini yang banyak tantangannya, banyak jatuh bangunnya. Kalau dari Mbak Vicky sendiri apa? Mungkin ada motivasi dari orang-orang terdekat gitu, dari suami tercinta mungkin atau anak atau apa gitu? Oke, kalau misalnya motivasi pasti yang namanya keluarga ngedukung banget ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi, yang paling penting itu adalah motivasi dari diri sendiri sebenarnya. Karena aku percaya kayak yang paling penting itu respon sebenarnya. Responnya kita seperti apa, itu yang akan menentukan, oke, next-nya akan seperti apa gitu. Sama kayak misalnya omongan orang misalnya ya. Everyone, kita nggak bisa kontrol omongan orang seperti apa. Kita nggak bisa maksa orang untuk kayak lu kagak boleh lu ngomong gitu buat apa sama gue gitu kan. Tapi yang bisa kita kontrol adalah responnya kita. Jadi dari situ selalu aku ngerasa bahwa yang paling penting how can I respond to this type of condition gitu. Tadi kan aku bilang adalah niat gitu. Makanya aku bilang kita harus yang penting itu intensinya gitu. Kita harus being intentional perihal kayak keputusan yang kita ambil gitu. Nah, itu yang pasti gitu. Dan kalau misalnya ngomongin motivasi diri sendiri, kan kita harus tahu ya apa sih yang memotivate diri kita gitu. Dan ini mungkin berbeda antara mungkin motivasi gua seperti apa, mungkin Tasya berbeda, mungkin Karina berbeda, teman-teman sih juga berbeda. Tapi kalau for me personally balik lagi ke impact sebenarnya. Kayak aku tuh suka gitu, maksudnya kayak kadang tuh suka randomly ngebacain kayak testimonials-nya student gitu kan ya, saat kayak gila ya dia pas mulai karir seperti apa, dan after dia keluar karir tuh setelah dia lulus dari Activate itu what's happening gitu kan, to this person gitu. Bahkan seringkali kadang ada kayak CEO in certain company, dia bisa kayak japri, gila lulusannya lu sih luar biasa banget loh, lu tahu nggak sekarang jadi lead di tim tech-nya gua. Jadi that type of thing itu merasa kayak man itu crazy banget gitu. Dan bahkan seringkali kayak gue tuh suka kepo ngecekin kayak nih anak kemarin gimana gitu, terus sekarang karirnya seperti apa. Jadi itu yang ngebuat gue pribadi termotivasi gitu. Karena maksudnya gini ya, saya millennials gitu kan ya, kayak kalau stereotipnya kan millennials banyak kerja cuma bertahan 4 top lah udah maksimal gitu. Tapi gue pribadi stay di Activate for like 6 years gitu kan ya, karena balik lagi setiap capek itu kebayar semua sama impact yang aku create gitu. Aku masih ingat banget kayak the first graduation Activate itu we only have 5%. Dan maksudnya at that time kayak kita celebrate banget sampai kayak we provide pizzas, everything we provide because we are very happy at that time gitu. Dan maksudnya itu yang ngebuat kita keep going dengan setiap struggles yang ada. Jadi pada akhirnya balik lagi kayak motivasi jari kalian tuh apa gitu. Itu bisa aja kayak mungkin kalau misalnya dikatakannya kok kesannya mulia banget ya, kayaknya kok kayak apa sih istilahnya kalau bahasa anak sekarang sih kayak apa ya? Aduh, aku nggak ingat. Pokoknya intinya kayak aku kesannya kayak too good to be true banget gitu. Ini beneran nggak sih gitu kan ya? Tapi bisa aja mungkin setiap season itu kan berbeda. Mungkin at beginning mungkin motivasinya adalah gila gue pokoknya mau ngejar karir yang sampai segini gitu.
Jadi motivasi menurut aku bisa berbeda-beda gitu. Tapi yang penting adalah remember dulu kenapa sih kalian ngelakuin ini gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi pada saat kalian ngadepin tembok, kalian tahu kenapa kalian harus maju gitu sebenarnya. Kalau itu buat aku personally ya. Kalau aku memang personally lebih ke impact gitu. Oke deh, berarti karena kita menawarkan sesuatu, rasanya kalau baca hal-hal yang positif dari orang lain itu sudah cukup ya, bangkitin semangat ya Mbak ya. Kayaknya love language Mbak Vicky ini words of affirmation sih. Bukan sebenarnya. Words of affirmation aku paling rendah bahkan. Alah. Berarti nggak relate ya Mbak ya? Ya nggak relate sebenarnya. Kalau aku apa mungkin karena love language aku act of service ya. Jadi mungkin makanya impact, kasih kayak kalau misalnya tiba-tiba ada student yang mungkin kayak misalnya kayaknya ada input ataupun feedback, gue tendensinya pasti akan berusaha untuk fix it dan find out gimana caranya gue bisa bantu, lebih kayak gitu sih. Tapi jangan kemana-mana, silakan Tash. Oke, mungkin kita dengar motivasi dari Mbak Tasya nih, kayak udah merekrut talenta-talenta STM, mungkin mentalnya rada-rada terguncang, tapi kenapa sih masih bertahan di dunia STM ini? Aduh, pertanyaan sulit nih. Oke, to be honest, aku tuh sebenarnya pengen jadi programmer sih gitu, tapi kayaknya nggak kesampaian, tiba-tiba jadi recruiter ya gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat aku tuh bertahan gitu ya di dunia SDM ini? Pastinya karena kan namanya teknologi itu kan menurut aku ya sebuah hal yang baru gitu ya, karena aku tuh background tuh psikologi gitu ya, yang dimana kita mendapatkan stereotip aduh bisa baca orang gitu ya, menerima konseling dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya pengalaman aku juga nggak tahu kenapa bisa di tech company gitu ya, di tech industry itu juga sebenarnya kecemplung gitu ya, juga kecemplung juga. Jadi tapi lama kelamaan kok ternyata menarik juga ya untuk bisa apa ya namanya untuk bisa mempelajari industri ini gitu ya, yang dimana for the first time di first job aku tuh untuk hiring tech sebenarnya gitu, yang dimana aku tuh nggak tahu tuh istilah-istilah itu tuh masih bener asing banget gitu, tapi itulah sih itulah titik dimana aku merasa aduh kayak aku nggak bisa stagnan nih gitu kan, aduh nggak bisa gitu-gitu aja gitu sih, walaupun memang ranah aku di HR gitu ya, non tech related, tapi di situ aku juga harus bisa belajar nih gimana caranya bisa keep up with teknologi yang baru untuk bisa membekal, untuk sebenarnya untuk bekal aku juga apa ya, kayak lebih ke pengetahuan juga sih sebenarnya, dan gimana caranya nantinya aku ke depan untuk bisa hiring talents yang memang oke gitu sih. Oke, berarti kayak alhamdulillahnya background Mbak Tasya dari psikologi ya, jadi bisa healing dengan sendirinya ya Mbak. Tapi kadang memang kita harus dipaksa nyemplung dulu biar bisa berenang. Nah, mungkin aku mau nanya nih terkait pentingnya peran wanita di dunia STM. Apalagi sekarang kita ada leader nih, female leader, yaitu Mbak Vicky sendiri. Mungkin kalau dari Mbak Vicky, gimana sih menurut pandangan Mbak pentingnya peran wanita di dunia STM itu sendiri? Oke, kalau misal aku mungkin kalau misalnya peran wanita bisa dibilang penting banget, dan yang paling penting itu adalah elemen diversity ya sebenarnya. Karena orang kan kalau nginget STIM itu adalah ini dunia cowok banget nih, dunia laki-laki banget nih gitu. Apa namanya? Dengan adanya wanita sebenarnya kita itu kayak ngasih ya fresh mindset gitu. Terus kan wanita itu kan very multitasking ya. Jadi sebenarnya tuh banyak task yang mungkin sebenarnya kalau misalnya compare to laki-laki, mungkin akan lebih banyak selesai di wanita sebenarnya. Jadi dari situ aku ngelihat bahwa ngebantu banget untuk pertumbuhan yang ada. Kenapa? Karena itu bisa ngasih pola pikir yang memang berbeda. Bahkan kalau diactivate sampai my CEO Vic, you make me a womanizer gitu dia bilang. Karena most of the leaders yang emang saya rekrut tendensinya adalah perempuan gitu. Karena memang saat Hacktivate ini berdiri, ya baik lagi ya, karena kan STEM ini kan maksudnya dinominasi oleh laki-laki gitu kan ya. Bahkan di Hacktivate sendiri bisa dibilang 60-70% itu tuh cowok gitu kan ya.
Tapi kita melihat bahwa ini very important untuk kita ada andil wanita karena yaitu thinking yang berbeda, pola pikir yang berbeda, cara penyelesaian masalah yang berbeda, terus apa respon terhadap solusi ataupun problem pun juga itu beda banget gitu. Bahkan cara kita mengkomunikasikan sesuatu itu pun berbeda gitu secara nature gitu. Jadi sebenarnya culture penting ya penting banget lah gitu kan ya. Apalagi ini as a apa namanya women itu ngelihat bahwa apa namanya komunikasi itu tuh jadi aktif banget gitu, kayak enggak lah menurut gue kagak begitulah gitu kan, atau misalnya tiba-tiba laki-laki mikirnya lalu pragmatis banget, coba lu pikirin begini. Nah hal seperti itu gitu, karena kan laki-laki kan tendensinya nggak pragmatis ya, praktis itu tuh strength-nya mereka, tuh kekuatannya mereka gitu, dan itu juga bisa dilengkapi dengan mungkin point of view yang memang mungkin dari segi pengalamannya perempuan tuh seperti apa. Jadi mungkin yang paling penting itu adalah karena diversity yang bisa di-provide. Kalau aku ngelihatnya semakin diverse apa namanya karyawan di sebuah company, maka itu akan semakin membantu si company itu untuk grow sebenarnya. Gitu. Kalau itu for me personally. Padahal dengan ketelitian dan keributan wanita ini menggerakkan roda teknologi ya Mbak ya, kayak lebih Iya. jauh dengan fresh mindset dan multitasking-nya kita. Iya. Nah, kalau dari pandangan Mbak Tasya sendiri gimana nih pentingnya wanita di dunia STEM? Oke, pentingnya wanita dalam dunia STEM ini pastinya yang tadi udah seperti mention sih sebenarnya lebih ke balancing gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa? Karena sebenarnya tuh perempuan tuh dan laki-laki tuh memiliki hak yang sama gitu ya. Maksudnya kita mungkin hidup di antara stereotip juga nih yang misalnya perempuan tuh kayaknya bidang yang diminati kayak misalkan ilmu sosial lah gitu kan, seni, pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya yang membuat kita memandang bahwa bidang STEM ini tuh memiliki sisi maskulin gitu ya. Jadi kayak membuat perempuan tuh kayak merasa dinilai tuh kurang terampil gitu ya dalam dunia STEM ini gitu. Ya padahal sebenarnya perempuan juga banyak perempuan yang bisa memiliki bakat gitu dan kompetensi yang sama yang menurut aku itu belum kita eksplor aja gitu ya. Bisa jadi dengan ada potensi yang kita bisa gali di dalam bidang STEM ini sama seperti laki-laki gitu. Bahkan aku punya teman juga di bidang engineering dan juga dia working moms gitu ya, kebetulan dia tuh benar-benar awalnya tuh struggle banget nih, kenapa sih kayaknya sulit banget nih perempuan gitu ya, tapi karena dia bisa adjusting, terus kemudian dia tuh percaya sih akan growth-nya dan juga skills yang dimiliki gitu ya, sehingga yang menjadi salah satu kunci bagaimana dia bisa explore hal yang baru juga gitu sih. Nah, seberapa pentingnya pastinya nanti dia akan juga menggerakkan gitu ya, dan juga berkontribusi di dunia STEM ini gitu kan, bahwa STEM ini tuh nggak cuman khusus untuk satu gender aja sih gitu kalau menurut aku. Yang perlu di point out sih sebenarnya lebih ke kita juga harus perlu percaya diri sih sama diri sendiri dengan apa yang kita miliki gitu. Oke, kita sebagai perempuan harus yakin dan percaya diri ya teman-teman. Tadi itu aku sempat, Mbak Tasya sempat menyinggung sedikit tentang hak perempuan yang harus sama dengan laki-laki. Nah, kalau misalnya dari Mbak Vicky, mungkin aku mau dengar pandangan mengenai gender gap yang ada di industri STM ini. Gimana nih Mbak Vicky? Kalau misalnya sekarang sebenarnya udah makin mengecil ya sebenarnya. Karena kalau diperhatikan maksudnya di beberapa tahun belakangan ini udah mulai banyak perempuan-perempuan yang speak up sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya gender gap-nya menurut aku udah lumayan mengecil gitu, karena soalnya gini gitu, menurut aku yang namanya gender gap itu tuh juga dipengaruhi dari stereotip di mana wanita nurut aja deh, dengerin aja gitu. Padahal sebenarnya sama gini deh, kalau misalnya kita punya hubungan gitu, saya dengan suami saya deh gitu, dia nggak akan tahu apa maunya saya kalau saya nggak ngomong sebenarnya gitu. Dan kalau di beberapa tahun belakangan ini kalau diperhatikan banyak wanita yang udah mulai aktif, kayak mereka mau karir seperti apa, ataupun misalnya lebih berani negosiasi gaji misalnya, atau misalnya lebih berani untuk kayak I want this gitu kan ya, lebih berani untuk kayak challenge setiap questions gitu.
Jadi kalau misalnya pengalaman pribadi aku tuh selalu dipanggil sama CEO aku tuh adalah, Vic, you are my devil advocate, karena I always asking why you take that decision. Emang thinking behind lu apa? Kenapa lu mau ambil yang ini? Kenapa lu nggak yang ini? Kenapa harus seperti itu gitu? Dan sebenarnya dengan kita melatih untuk bertanya, itu sebenarnya ngebuat kita bisa melatih untuk speak up more, dan akhirnya orang tuh tahu, oh ternyata this person capable dan this person tuh berani untuk speak up, dan akhirnya gender itu tuh makin kecil. Karena menurut aku yang ngebuat ngebuat gender gap itu sendiri bukan karena kita memiliki skill yang misalnya lower ataupun misalnya jauh gitu kan ya, enggak. Atau misalnya memang dari pihak prianya yang kayak mengecilkan komposisi wanita, menurut aku juga enggak gitu kan ya, tapi lebih ke karena mungkin stereotip di mana cewek itu kayak gini deh, kalau misalnya berumah tangga mungkin dengerin suami gitu kan ya, nurut melayani suami gitu, nggak salah juga gitu. Tapi yang aku lihat, karena semakin banyak wanita yang mulai speak up maunya apa, kayak karir seperti apa yang dia mau, apa yang dia nggak suka, apa yang dia mau kejar, gender gap itu tuh semakin mengecil. Gitu, sehingga makin banyak orang-orang yang kayak akhirnya ngelihat bahwa, oh, ternyata cewek juga bisa ya. Tapi balik lagi, orang nggak akan tahu kalau kita pribadi pun juga nggak speak up. Kan maksudnya, kan kalau laki-laki kan sering protes ya, kan gue bukan mind reader ya, lu ngomong lah gitu kan. Cuma kan karena tendensinya cewek, aduh, lu kenapa gak ngerti gue sih gitu kan ya. Nah itu tuh sebenarnya yang emang harus dilakukan untuk di speak up juga. Jadi gender gap itu udah mulai mengecil, yang penting kita keep actively kayak speak up our mind, kayak share our capability, nggak perlu takut ngerasa bahwa kok gue songong banget ya, kayak ngasih tahu gue punya kapabilitas ini. Karena kalau cowok yang ngomong itu nggak ada problem, tapi kenapa lu ngerasa kalau cewek yang ngerasa gue capable, kenapa lu ngerasa takut dilihat songong gitu kan, gitu sebenarnya, kayak gitu sih. Berarti dari pandangan Mbak Vicky sendiri sudah merasakan gender gap itu mengecil ya Mbak ya. Nah mungkin tanggapan dari Mbak Tasya gimana nih? Menurut Mbak Vicky gender gap itu sudah mengecil, apa selama ini merekrut talent-talent di dunia STM udah banyak juga dari perempuan atau masih didominasi oleh laki-laki? Oke, dalam merekrut STEM itu sebenarnya karena kan populasi di industri tersebut kan memang didominasi oleh laki-laki ya, tapi dari pandangan aku merekrut talent aku tuh juga memperlakukan hal yang sama gitu. Kalau misalkan memang skill setnya lebih bagus gitu ya, misalkan let's say kita kalau ngomongin jenis kelamin ataupun gender ya, gitu misalkan perempuan gitu, daripada laki-laki pasti aku pilih perempuan, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi aku tidak memandang dalam proses hiring aku tuh ke gender gitu. Jadi aku benar-benar objektif untuk melihat apakah memang dia capable atau enggaknya, kompeten atau enggaknya sih gitu. Jadi sebenarnya gender itu tuh sebenarnya sudah mulai mengecil ya gitu ya. Jadi aku juga melihat beberapa engineers di luar sana tuh sudah lebih banyak perempuan gitu sih. Oke, berarti Mbak Tasya sepakat ya dengan Mbak Vicky kalau gender gap di Indonesia khususnya udah mengecil, udah banyak perempuan-perempuan yang termotivasi dan percaya diri untuk terjun ke dunia STEM. Mungkin menutup sharing session kita, talk show kita, ada satu pertanyaan terakhir. Aku pengen tahu hal paling memorable selama bekerja di STEM. Kalau dari Mbak Vicky apa? Sebenarnya banyak ya. Karena soalnya to be honest, kayak untuk yang industri ini, mungkin aku sekaligus aku ada ngeliat one question juga di pertanyaan chat gitu kan ya, perihal kayak career as a mom gitu kan ya. Mungkin yang lumayan memorable di aku adalah being a woman in a male dominated world itu tuh nggak mudah gitu kan. Karena ya lu harus make sure bahwa lu put your portion to equal gitu. Tapi yang ngebuat aku realize juga adalah aku ada di titik ini itu karena help dari environment sebenarnya. Jadi mungkin menyambung ini kan Kartika ada sempat nanya gimana sih kita bisa balance kayak jadi ibu gitu kan ya, jadi leader juga di perusahaan. Itu that's the most frequent questions yang sering aku dapatin semenjak gue jadi mama gitu kan. Dan I gave birth, gue tuh baru jadi ibu di 2020 during COVID.
Jadi anggapannya gue lahiran pada saat COVID baru kasus pertama, bayangkan, we have no idea gitu. Tapi kayak kenapa gue bisa bertahan sampai sekarang adalah karena memang I have a very good environment ya di Hacktivate yang memang kita ngebantuin culture yang namanya work-life balance gitu. Setiap orang yang nanya work-life balance, nggak mungkin lah startup work-life balance, nggak mungkin lah tech work-life balance, but it's happened in Hacktivate sebenarnya. Jadi kalau yang memorable adalah the support that I get when I become a mom. Jadi kalau misalnya di sini mungkin ada teman-teman yang mungkin kayak misalnya a new mom gitu kan ya, waktu gue lagi hamil gede ataupun misalnya gue baru lahiran, itu tuh tendency questions-nya adalah, jadi lu berhenti kerja nggak, Fik? Terus kerjaan lu gimana, Fik? Maksud lu ninggalin anak? Terus anak lu gimana? Nggak ada satupun yang kayak memposisikan bahwa oke, after gue punya anak gue akan tetap kerja kok gitu. Tidak ada yang memposisikan seperti itu. Pasti tendensi stereotipnya adalah gue bakal berhenti karena gue punya anak, karena kalau misalnya gue kerja, gue punya anak, gue nggak ngurusin anak gue gitu kan. I'm not gonna become mom gitu. Jadi itu mungkin the most kayak momen yang menurut gue kayak lumayan memorable. Kenapa? At that time suami ngedukung banget, dan yang paling penting adalah dari company itu sangat ngedukung me as a new mom gitu, dan dari segi culture, pengaturan, bahkan scheduling dan segala macam, they're very open gitu. Kayak misalnya the company put family first kan sebenarnya. Jadi gue tetap bisa, maksudnya ngejalanin karir gue sekaligus gue juga membesarkan anak gue gitu. Jadi sebenarnya yang paling memorable adalah yes, it is tough gitu kan ya, tapi itu nggak akan se-tough itu kalau misalnya kita ada di pool yang tepat, ada di environment yang tepat, ada di anggapannya industri kan luas, ada di company yang tepat. I think itu yang paling memorable, karena itu yang ngebuat gue akhirnya kayak, oh ternyata gue bisa kok gitu kan, running this company and then punya anak gitu loh, dan maksudnya berjalan secara bersamaan. Jadi itu yang menurut aku paling memorable. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk kayak STEM atau misalnya kayak kok tough banget, susah banget, yes it is tough, tapi it doesn't matter what type of support yang memang teman-teman dapat gitu. Company seperti apa yang teman-teman dapat, dan dalam case ini gue dapetin di company yang sekarang, dan support dari teman-teman yang ada di Hacktivate yang akhirnya ngebuat gue possible untuk ngejalanin this role gitu, both as a mom dan juga as a leader juga gitu. Jadi itu yang paling penting, karena mungkin stereotip yang paling pertanyaan yang paling menurut aku yang paling gak masuk akal adalah lu prefer jadi full time mom atau a working mom? Terus gue bilang, kalau gue working, ya emang masa gue nggak jadi full time mom? I am a full time mom even though I'm working gitu kan. Sebenarnya itu stereotip yang menurut aku kayak lumayan kayak gila ya, gue baru punya anak satu aja kayak gue di questioning gitu kan. Untungnya company gue kagak gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang paling penting, dan itu yang paling memorable banget buat aku, dan akhirnya gue ngerasa bahwa oke, itu ngebantu banget untuk aku sampai sekarang. Akhirnya gue tetap bisa making impact even until now gitu. Jadinya benar-benar berkesan nih, anak Mbak Vicky baru lahir udah punya keluarga yang besar ya. Iya. Kan anak gue lahir satu Hacktivate, satu company WFH. Waduh. Gitu kan, gue maternity leave semuanya langsung nggak kerja, nggak deh. Benar-benar sehat ya working environment-nya. Kalau dari Mbak Tasya sendiri, apa nih yang paling memorable selama bekerja di merekrut nih talenta-talenta STM? Pengalaman yang menarik itu balik lagi karena aku namanya ya. Jadi di bidang ini sebenarnya hal yang baru sih buat aku gitu ya. Banyak sih pengalaman yang menarik gitu ya, dengan bertemu berbagai karakter anak-anak tech yang menurut aku tuh khas banget ya gitu, khas banget, dan juga insight yang berbeda-beda ya gitu, dari terkait dengan pengalaman dan juga tren teknologi gitu. Jadi sehingga dari aku tuh sebenarnya suka belajar sih dari kandidat-kandidat aku. Jadi dari mereka aku bisa belajar, oh sekarang lagi happening-nya tuh pakai ini ya, pakai teknologi A ya, kenapa sih meninggalkan hal yang misalnya teknologi yang lama dan lain sebagainya gitu. Jadi kandidat-kandidat aku tuh, talent-talent aku tuh juga membantu sebenarnya aku bisa develop knowledge nih terkait dengan teknologi gitu. Nah, karena skills-nya spesifik dan teknis juga gitu ya, jadi aku tuh
nge-push diri aku tuh harus tahu gitu knowledge yang terkait dengan teknologi atau tools yang digunakan gitu ya dalam ngerekrut gitu, sehingga kita juga bisa apa ya namanya juga bisa confident nih gitu ya, ngobrol sama kandidat. Jadi kayak kita tuh nggak yang frekuensinya tuh nggak yang bener-bener jomplang gitu ya, ibaratnya kita sama-sama satu frekuensi sih gitu kalau dari aku. Oke deh. Jadi karena Mbak Vicky dan Mbak Tasya ini sama-sama dari Hacktivate, kesannya kita kayak ngumpulin testimoni ya. Ini bahkan ada yang komen, kerja di Hacktivate wajib on time pulang jam 6 dari Mbak Meka. Ini internal nih pasti nih. Oke, mungkin menutupi pertanyaan dari talk show kita tadi, hal-hal memorable yang terjadi selama bekerja di dunia STM, ini juga udah bermunculan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini aku bakal mulai bacain, kita langsung masuk ke sesi Q&A aja nih, biar memotong waktu teman-teman, mungkin besok ada yang WFO, jadi kita mulai bacain. Teman-teman yang masih mau nanya boleh, nanti kita bakal pilih 2 penanya terbaik, bakal dapat piring cantik dari Hacktivate ya. Aku bacain dulu dari pertanyaan yang pertama. Skill set yang dibutuhkan untuk perempuan yang mau terjun di industri tech apa ya? Mungkin Mbak Tasya bisa bantu jawab? Oke, sebenarnya kalau dari sisi skill set itu, aku tidak membatasi apakah itu untuk perempuan ataupun laki-laki gitu ya, yang tadi seperti aku mention. Nah, mungkin kita bisa bahas itu, kita bagi jadi 2, jadi kita pertama ada technical skills gitu, jadi itu mencakup keterampilan secara spesifik yang dimiliki sesuai dengan bidangnya gitu ya. Kalau misalkan contohnya itu kalau di engineering, aku juga ngeliat nih apakah dia memiliki pengetahuan dan juga inline nih sama pengalaman yang dia miliki gitu kan. Contohnya dalam suatu bahasa pemrograman gitu ya, misalkan untuk seorang data science apakah dia familiar dengan data visualization, terus kemudian data mining, terus kemudian pengolahan dengan Python gitu ya dan sebagainya gitu. Dan yang satu lagi kemudian kalau misalkan software engineering gitu kan ya, jadi pastinya dia familiar dengan bahasa pemrograman, let's say JavaScript gitu ya, dan gimana cara dia running kode dan lain sebagainya gitu. Nah hal ini sebenarnya bisa di showcase dengan portfolio project-nya gitu ya, seperti apa, dan teman-teman juga bisa mengelaborasi nih pengalaman dari project yang udah pernah kalian solve juga gitu. Nah yang kedua adalah soft skills. Jadi kalau di soft skills ini mencakup dari sisi keterampilan sosial dan juga komunikasi gitu ya. Hal ini juga penting karena pastinya kita dalam beradaptasi dan juga berkolaborasi itu butuh banget dapat membantu kalian dalam setting, let's say misalkan di dunia kerja gitu ya. Kalau misalkan contohnya sebuah tim engineering gitu ya, pasti berkolaborasi dengan tim product management dan juga tim bisnis terkait dengan development aplikasi misalnya. Nah, sehingga hal itu dibutuhkan keterampilan interpersonal yang baik dan juga komunikasinya seperti apa gitu sih yang membantu teman-teman bisa adaptable gitu. Baik, semoga terjawab ya Kak Ayu untuk pertanyaannya. Kita lanjut, tadi Mbak Vicky sempat sharing tentang memorable moment-nya, itu ketika dia lahiran dan membagi, dia membalancing kehidupan menjadi leader dan seorang ibu. Nih ada yang nanya dari Kak Kartika Mandasari, saya lihat Mbak Vicky cukup energik dengan pengalaman yang sudah dilalui. Mau tanya, bagaimana tips membagi peran antara seorang ibu dan seorang leader di perusahaan? Tipsnya mungkin setting priority ya sebenarnya. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya aku sendiri untuk doing both itu aku bisa bilang nggak gampang, susah banget, capek gitu kan. Tapi balik lagi tipsnya adalah pasti yang paling penting adalah support ya gitu. Dan aku bersyukur banget karena aku diberkati dengan environment baik dari suami, keluarga maupun dari lingkungan kerja yang very suportif. Jadi benar aku punya anak gitu kan ya, aku masih didukung untuk mengejar karir gitu. Jadi sebenarnya tipsnya mungkin kalau misalnya udah ada suami kan kagak bisa ganti suami ya gitu kan ya. Communicate with your husband apa yang emang lu mau kejar sebenarnya.
dan find the right balance. Lalu yang kedua adalah environment di secara company wise ya juga speak up your needs itu seperti apa gitu. Jadi mereka juga tahu kayak mungkin aja ada solusi yang bisa keluar dari sana gitu kan. Lalu yang tips yang berikutnya adalah karena kan sebenarnya kalau kerjaan itu sebenarnya menurut aku if you have several list of priorities, kita tuh bisa ngatur jadwal. Jadi kalau misalnya aku for example di Activate gitu kan, aku tahu bahwa anak aku makan jam berapa, and then gue harus masak gitu kan sebenarnya. Harus masak pun, jadi kayak misalnya jam berapa gue akan lock certain schedule untuk aku masak prepare. Tapi kalau misal online meeting seringkali aku pakai earphone terus and then gue sambil masak itu sering banget gitu. Atau misalnya lagi online off cam gue ambil motong sayur gitu kan ya. Multitasking kan cewek kan sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya itu masih bisa di-manage. Jadi sebisa mungkin atur schedule-nya, pahami kayak misalnya schedule kerjaan seperti apa. Dan kalau misalnya mungkin aku tipikalnya teratur. Dan karena aku udah tahu bahwa planning aku akan kerja, jadi kalau misalnya waktu aku punya anak gitu kan ya, jam tidur tuh aku udah set. Jadi kayak buat mama-mama di sini gitu, anakku tuh udah pasti dari jam berapa, misalnya jam tidur jam berapa, bangun jam berapa tuh udah clear. Karena emang udah dari awal, karena aku tahu jam kerja jam berapa, sehingga pada saat aku harus meeting eksternal gitu kan ya, aku meeting eksternal tendensinya menjadwalkannya during nap time-nya dia misalnya. Jadi hal seperti itu. Dan biasanya untuk aku balancing juga kayak in average gitu. Misalnya kalau nggak ada event seperti ini, aku udah jam 6 close itu adalah time for my kids gitu. Jadi sekarang pun anak pun juga udah terbiasa oke, kalau mama bilang mama kerja, dia akan listen mama kerja gitu. Tapi at jam 6 when I close my laptop, dia udah tahu apa itu adalah waktunya dia. Jadi sebenarnya kalau misalnya tips mungkin aku bisa bilang set the standard ya. Set the priority seperti apa, dari situ kita bisa managing harus seperti apa sebenarnya. Itu yang so far aku jalanin selama ini yang membuat aku bisa ngejalanin both gitu. Semoga menjawab. Semoga menjawab Kak Kartika. Mandasari. Jujur aku ini curhat sedikit. Aku pribadi yang takut menikah, tapi mungkin kalau environment aku seperti Mbak Vicky, aku bakal mikir 2 kali ya. Takut mah nggak apa-apa. Takut tuh wajar, nggak masalah. Yang penting kita set prioritas dan tahu cara manajemen waktunya ya teman-teman ya. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Ahmad Supori. Waduh, ini pertanyaan dari orang ganteng di antara yang paling cantik nih. Selamat malam, saya ingin bertanya apakah usia 25 tahun dan tidak ada background IT masih bisa terjun di dunia STM? Mungkin dari Mbak Tasya bisa bantu jawab. Itu pasti bisa banget sih gitu kan ya. Mungkin aku boleh share sedikit ya. Jadi di market ini sebenarnya talent yang aku temui itu mostly tuh dia dari backgroundnya non IT gitu ya. Jadi apa sih yang bisa tuh tanya kayak gini sih. Apa sih yang membuat reason kenapa kamu pengen belajar tentang IT gitu ya? Pastinya kan karena kita juga mengikuti teknologi, selain itu juga mereka ingin mendapatkan challenge baru nih gitu, yang memang beda dari bidang yang mereka ataupun jurusan yang mereka jalanin gitu ya. Nah itu justru membuat aku tuh mikir, oh ternyata non IT tuh bisa ya belajar IT gitu ya. Walaupun juga walaupun misalkan kita memiliki struggle lah gitu ya, pasti ada struggle. Gimana cara kita bisa adjust yang tadi aku sempat mention gitu. Dan di Activate ini mostly student-student yang aku temui yang mungkin aku pernah ajak ngobrol juga tuh mereka backgroundnya non IT gitu. That's why kalau misalkan ditanya bisa nggak sih masuk dunia IT gitu ya, walaupun backgroundnya bukan IT tuh benar-benar memungkinkan banget sekarang gitu. Baik, semoga menjawab ya Mas Ahmad Sukori. Mungkin nggak perlu jauh-jauh, contohnya bisa di Mbak Vicky aja nih, background-nya jurnalis. Jadi nggak dari background IT ya Mbak Mas ya. Oke, kita lanjut. Halo Kak Vicky, how to start if I wanna join STM? Mulai dari mana ya Kak? Background dulu teknik industri, dulu sempat belajar coding sewaktu kuliah, tapi sudah 3,5 tahun di dunia purchasing.
Ini pertanyaan dari Mbak Vena Dewi, mungkin bisa dibantu jawab Mbak Vicky? Oke, sebenarnya mungkin di-define dulu pada saat mau join ke dunia STEM itu sebenarnya di function yang mana sebenarnya. Karena kan kalau misalnya joining ke dunia STEM itu kan luas ya, apakah kamu mau jadi, karena kalau misalnya even become a purchasing person, terus tapi di IT industry sebenarnya kan possible gitu. Jadi mungkin harus di-define dulu sebenarnya secara function seperti apa. Tapi kalau misalnya dari Vena sendiri mau spesifik untuk apa yang namanya memang hard skill ataupun engineers, ya sebenarnya pasti harus upskill ya, karena 3,5 tahun gitu kan ya, kalau misalnya tidak ada di dalam industri tech, apalagi tadi again Tasya bilang kayak ini keep changing gitu kan ya, pasti perlu pengetahuan yang terus bertambah. Jadi mungkin the first thing yang harus dilakukan adalah keep up with the current industry seperti apa, terus talentnya harus seperti apa, perkembangan industrinya bagaimana, supaya dari dirimu sendiri bisa nge-define gitu what type of function emang dari Vena mau join gitu. Karena aku aku kan ada di industri STEM, tapi kalau apakah aku bisa coding, aku nggak bisa coding. I'm not an engineer, gue bukan IT gitu kan ya. Tapi gue bergerak di industri STEM, tapi mungkin function yang memang aku isi itu adalah role as a marketing, as a commercial part, business part, yang dimana nge-grow this STEM industry. Nah, balik lagi juga dengan Vena sendiri seperti apa. Kalau menjadi engineers, definitely related to hard skill harus diulangin lagi, diikutin lagi trennya bagaimana. Hal paling basic untuk ikuti tren adalah, let's say simple, follow media yang memang ternyata banyak membahas mengenai tech industry. At least kita tahu currently apa yang sedang terjadi. Itu dulu yang penting gitu. Jadi kalau misalnya mau mulai join, identify dulu di STEM industry sebenarnya function apa yang pengen dikejar. Kalau misalnya spesifik tuh kayak misalnya engineers, coders, pasti harus upskill, join misalnya tech world seperti apa, supaya nggak ketinggalan what's happening gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol tuh nyambung gitu, misalnya hal-hal paling basic, misalnya language apa sih yang sekarang lagi in banget, terus sekarang industri seperti apa sih yang lagi naik daun, mungkin dulu sempat ada fintech lagi naik daun, atau misalnya investment platform lagi naik daun, atau misalnya e-commerce lagi naik daun gitu, hal seperti itu sih. Jadi identify itu dulu dan keep upskilling gitu. Baik, semoga menjawab ya Kak Vena Dewi. Ini mungkin sesi Q&A kita agak-agak mirip dengan sesi konsultasi ya. Ini aku bakal bacain pertanyaan selanjutnya, ini lumayan banyak nih, tapi kita bacain aja ya semuanya sambil sharing-sharing. Ini ada pertanyaan dari Kak Sari. Gimana cara organisasi atau perusahaan mendukung pekerja perempuan di dunia tech, yang mana dunia tech sekarang masih didominasi oleh laki-laki? Boleh Mbak Tasya jawabannya, silahkan. Oke, gimana caranya organisasi atau perusahaan mendukung pekerja perempuan di dunia tech yang dimana masih didominasi laki-laki? Sebenarnya kalau misalkan dari point of view aku ya, lebih kepada gimana cara kita bisa nge-treat semua itu equal gitu ya. Misalkan laki-laki dengan pasti ada haknya juga, dan itu hal itu juga sama dengan perempuan gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita pasti kan ada hak-hak yang kayak misalkan maternity leave, terus kemudian mungkin contohnya dengan gimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan walaupun misalkan berbeda gender gitu ya, dan di situ tuh sebenarnya sudah mulai sudah mulai gender gap itu juga sudah mulai kecil sih sebenarnya, dengan ada usaha, ada hak-hak yang bisa dipenuhi oleh perempuan dan juga tanpa membandingkan ataupun membedakan antar jenis kelamin sih kalau dari sudut pandang aku ya gitu sih kalau misalkan cara kerja dari organisasi. Baik, semoga terjawab ya Kak Sari jawaban dari Mbak Tasya. Kita langsung next. Ini ada pertanyaan dari Catherine. Tips percaya diri dong Mbak. Mungkin dari Mbak Vicky boleh bantu. Mungkin Apa ini ya tipsnya? maksudnya percaya diri sebagai perempuan yang di dunia STM gitu ya, kan didominasi oleh laki-laki. Kalau dari Mbak Vicky apa nih tips percaya dirinya? Mungkin latihan kali ya. Karena even until now pun sebenarnya mungkin dari teman-teman tahu yang namanya imposter syndrome ya. Even for now gitu kan ya,
aku ada di level ini pun aku masih experiencing gitu, dan kayak aku masih questioning capability aku seperti apa gitu. Dan makanya aku selalu bilang bahwa oke, we have to practice and practice gitu. Karena yang namanya kepercayaan diri itu nggak bisa didapatkan dalam waktu semalam gitu. Bahkan saat leader aku bilang, Vic, I would like to make you a COO gitu kan ya. Gue kayak gila lu nggak salah gitu kan ya. Gue kagak bisa. Tapi kan terus my CEO said that, tapi kan you basically doing everything yang memang related to COO gitu kan at that time gitu. Tapi itu cuma masalah tiga huruf doang gitu kan ya. What's the point? Terus kalau dia bilang fake it until you make it lah katanya gitu kan. Dan maksudnya at that time gue tuh kayak, aduh kalau misalnya kayak gitu gimana ya? Gue bisa apa kagak ya? Because I have to learn lots of things gitu kan ya. I have to learn about PNL, gue harus tahu financial dan segala macam. Bayangkan dari marketing yang cuma ngomongin kreatif part gitu kan ya, ads apa, terus tiba-tiba I have to learn about operational, terus financial, PNL, everything aku nggak pernah sentuh sama sekali. Tapi pada akhirnya ya udah deh, coba dulu aja, practice gitu. Dan yang paling penting adalah kalau mau percaya diri, keep in mind bahwa it is okay to make a mistake. It is okay gitu. Karena yang aku selalu pegang adalah yang namanya manusia salah itu tuh wajar gitu kan ya, it's good gitu kan ya, karena kita bisa belajar dari sana gitu. Justru bahkan kalau misalnya ya kan, tapi kalau misalnya aku buat salah kan aku malu ya udah bagus malu, berarti kan kamu care, berarti kan kamu peduli gitu. Kenapa kamu bisa malu? Kalau kamu nggak malu dengan kesalahan yang ada misalnya, berarti kamu nggak peduli dengan that part kan sebenarnya. Jadi aku ngelihat bahwa making mistake itu menurut aku pribadi it is good, karena dari situ aku pribadi aku learn about that. Dan akhirnya saat aku ngerasa bahwa aduh gila gue ngerasa gagal banget, gue ngerasa malu banget, itu aku point of view yang aku pegang adalah oh berarti gue care ya sama posisi ini ya ternyata ya gitu. Karena aku nggak satisfied dengan this type of achievement gitu. I need to do more, gue harus practice, gue bisa harus achieve more than apa yang udah gue bisa achieve gitu. Jadi sebenarnya kalau tips percaya diri itu nggak gampang, karena gue pun sekarang masih questioning myself. Orang selalu bilang gila ya, gue pikir lu bisa lu nggak ada problem dengan yang namanya percaya diri. Enggak, I always facing that problem. Even kayak if I can be honest with you guys, untuk di session ini adalah how I stretch myself. Aku nggak suka public appearance sebenarnya. Gue adalah tipe orang balik layar, tapi gue bilang ke Head of Marketing Activate, hey Hit, in Q3 and Q4, my target adalah I would like to stretch myself, karena I expect my team to have a growth mindset, dan salah satu hal yang ngebuat gue jiper itu adalah ngomong di depan orang, public speaking, sharing, that's the thing yang gue selalu kayak, no, gue nggak mau, mendingan gue di balik layar. Dan ini adalah how I stretch myself, this is how I practice sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ragu, nggak percaya diri, intinya terus stretch if you care about the growth of yourself. Jangan pernah berhenti praktis, dan kalau ngerasa bahwa percaya diri is the problem, and then find a solution untuk bisa melatih percaya diri itu sendiri gitu. Kalau aku ya udah deh, kalau emang tadi tawarin seperti ini, gue ikut deh gitu. Kalau dulu gue kayak gue nggak mau, yang lain aja pasti bisa. Gue selalu nyodorin tim yang lain gitu, nggak pernah mau. Tapi at this time, I need to practice. I have to speak my problem. I have to hear the problem that I'm experiencing, dan akhirnya gue harus overcome itu. Itu sih, jadi practice and practice. Oke, semoga terjawab ya Catherine. Jadi jangan sampai kita punya mindset kalau cewek itu nggak pernah salah gitu. Jadi buat salah itu it's okay. Dan aku pribadi merasa cukup bangga dari tim Tech Angel menjadi sarana Mbak Vicky buat grow nih. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Roshidah Alia Rahman. Halo Kak, selamat malam. Menurut Kakak bisa nggak sih Kak wanita itu lebih unggul di dunia STM? Apakah memungkinkan? Dan cara tahu lingkungan perusahaan atau company yang mendukung wanita di dunia STM seperti apa ya Kak? Terima kasih. Mungkin boleh Mbak Tasya bantu jawab. Oke, mungkin memungkinkan nggak sih kalau misalkan kita unggul di dunia STM ya sebagai wanita tuh memungkinkan banget gitu, as long as kalau menurut aku benar-benar benar-benar pengen grow gitu ya, tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di dalam dunia STEM itu sendiri gitu, apa sih bidangnya yang benar-benar dikuasai sehingga membantu teman-teman untuk bisa
unggul gitu ya. Dan banyak banget talent yang aku temuin itu wanita, dan juga dia tuh tech leader sebenarnya. Nggak cuma hanya sebatas dari laki-laki aja gitu. Nah, pastinya cara tahu lingkungan perusahaan ataupun company yang mendukung wanita itu dengan hal yang kecil sih. Kalau dari sudut pandang aku tuh, kita benar-benar di perusahaan itu ada room for improvement atau room for self growth gitu ya, yang dimana sesimpel kayak misalnya kita bisa speak up, terus kemudian kita memiliki learning curve yang sama dengan lainnya juga, dan juga di perusahaan itu kita bisa mengambil value nih, apa sih yang kita bisa pelajarin bareng-bareng gitu ya. Nah, contohnya kalau aku tuh di sini kan karena juga pengen tahu nih teknologi trennya itu seperti apa, dan mostly teman-teman di kurikulum itu juga ada yang wanita gitu ya, dan juga ada yang laki-laki, sehingga aku kadang-kadang suka nanya kayak, emang teknologi apa sih yang lagi in banget dan kenapa kita pakai itu gitu, apa sih yang kita bisa explore di situ. Nah, sebenarnya dengan diversity yang ada di Hacktivate itu benar-benar membuat aku tuh terbuka juga sih pandangannya, kayak ternyata tech itu nggak cuma hanya cowok aja gitu ya, nggak cuma hanya salah satu gender, tapi banyak instruktur ataupun kurikulum R&D gitu ya, ataupun di tech juga tuh yang cewek gitu sih kalau dari sudut pandang aku. Oke, jadi bisa banget ya nih Mbak Roshidah, kalau misalnya perempuan itu unggul di dunia STEM. Ini buktinya speaker kita nih dua-duanya perempuan. Jadi semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini aku masuk ke pertanyaan dari Mas Fiantio. Selamat malam, ingin bertanya. Pasti ada hal yang memicu suatu perkembangan STEM itu sendiri. Faktor apa saja yang bisa menjadi pemicu ini untuk perkembangan STEM yang in demand, dan faktor apa untuk bisa revolusi dan menyamai perkembangan teknologi dunia? Mungkin boleh Mbak Vicky bantu jawab? Oke, kalau misalnya ini yang kita bilang trigger ya, jadi sebenarnya tuh teknologi itu terus bertumbuh karena memang teknologi sebenarnya diciptakan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih jadi pemicu perkembangan, sebenarnya masalah pada akhirnya gitu kan. Dan mungkin terdengarnya kayak ya berarti kita harus buat masalah dulu dong baru bisa ada perkembangan. Enggak juga sih, masalah yang ada sekarang tuh banyak banget gitu, dan maksudnya masih ada hal-hal yang harus di-fix, yang harus di-solve gitu. Dan jadi sebenarnya kalau misalnya menyamai perkembangan teknologi dunia, itu bisa banget selama kita sadar apa sih yang harus kita solve, problem apa sih yang kita harus find out cara kerjanya gitu. Kalau dilihat kan Indonesia itu kan negara berkembang ya. Jadi kita tuh masih dalam proses di mana kita berusaha untuk figure out problem-problem ataupun hal-hal yang harus di-solve di Indonesia. Kalau misalnya compare tuh perkembangan teknologi dunia gitu kan, yang mungkin sebenarnya dia udah lewat masanya gitu, karena mereka udah melalui masa yang currently kita lagi hadapin gitu. Jadi sebenarnya perkembangannya kayak tadi aku bilang mungkin di awal, kayak waktu Hacktivate berdiri, Indonesia itu baru hype banget yang namanya bahasa pemrograman Ruby. Sedangkan di luar itu tuh udah Ruby kayak itu kan Solazir lah ya gitu kan ya, mereka udah mulai masuk ke JavaScript. Pada saat Hacktivate bawa JavaScript ke Indonesia, orang-orang tuh kayak no, saya mau Ruby gitu. Tapi JavaScript is the next thing nih. JavaScript is the next language sebenarnya gitu. Tapi at that time orang-orang masih company masih I want a programmer yang bisa Ruby, Vic. Gua maunya anak gua belajar Ruby karena itu yang paling banyak dibutuhkan gitu. Jadi pada akhirnya akan dilihat pada akhirnya balik lagi problemnya apa. Kayak the ideas of startup itu adalah mereka lahir karena mereka wanna become a problem solver sebenarnya. Gimana mereka solving a problem through teknologi. Dan akhirnya perkembangan digitalisasi itu tuh terus berkembang, dan akhirnya revolusi teknologi itu akan terus ada gitu. Jadi kalau ditanya problem triggersnya apa, faktor apa yang akan bisa menjadi pemicu adalah thinking dari setiap orang untuk solve all of the problem yang currently lagi terjadi sebenarnya gitu. Dan
problem itu pasti akan muncul karena every season itu different. Contohnya misalnya during COVID gitu kan ya. Mungkin orang-orang sebelum COVID mereka suka ke pasar, terus suka ke supermarket untuk pergi, tapi COVID tidak memungkinkan. Muncullah startup-startup yang memang memberikan solusi-solusi di mana kita bisa belanja online, terus juga bisa belanja groceries cuma kayak via apps, karena thinkingnya adalah oke, itu solusi apa yang pengen gue kasih ya kalau misalnya ada problem seperti ini. Dan akhirnya perkembangan teknologi pun di-push untuk bisa mengarah ke sana gitu. Kayak sebelum ada kayak misalnya Gojek ataupun Grab, di luar Uber, itu tuh udah masuk duluan gitu kan di luar. Walaupun Uber dia doang terakhiran ya gitu kan. Tapi sebenarnya solusi itu udah ada di luar. Jadi sebenarnya ini cuma masalah waktu di mana kita bisa compete dengan perkembangan yang ada as long as all of the mindset that we have itu adalah untuk solving a problem gitu. Jadi pada akhirnya itu akan mengikuti, STEM pun juga akan bergerak ke arah sana. Dan company-company sekarang kalau dilihat sekarang kan banking kan udah mulai punya aplikasi sendiri, dulu mana ada gitu kan ya. Sekarang muncul ada MBCA, ada Genius App, ada Alobank, semuanya itu mengarah ke teknologi karena mereka percaya bahwa they are solving a problem through teknologi. Pada akhirnya itu pemicunya dan perkembangan pasti akan mengikuti, revolusi itu juga pasti akan mengikuti karena kita lagi mengarah untuk digitalisasi kayak gitu. Semoga itu menjawab. Baik, jadi pemicu untuk perkembangan STEM itu sebenarnya balik lagi ke manusianya sendiri ya, Mbak ya. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, bisa dibantu jawab oleh Mbak Tasya ya. Pendapat Kakak yang bergerak di bidang STEM, apa sekiranya keahlian yang dibutuhkan di masa mendatang? Kalau keahlian yang dibutuhkan di masa mendatang, yang tadi sebenarnya seperti yang aku mention tadi sih, sebenarnya kita ada 2 technical skills dan juga soft skill gitu ya. Tapi kalau misalkan technical itu, kita memandang itu gimana caranya kita bisa keep up dan juga adaptable dengan teknologi yang sudah yang lagi tren dan ataupun yang lagi banyak kebutuhan pada saat itu gitu, sehingga lebih ke, karena kan kalau teknologi itu kan kita tidak bisa memprediksi ya apa sih yang kita harus gunakan, gimana cara kita harus bisa expert gitu. Nah, mungkin saran aku sih lebih banyak referensi ini, kira-kira lagi apa sih yang happening di industri gitu ya, terus kemudian skill apa yang memang dibutuhkan gitu kan ya dari industri di STEM ini gitu kan ya. Dan mungkin kebutuhan itu kemampuan itu kan nggak cuma terbatas dari technical skills aja gitu, tapi kita juga bisa memaksimalkan di soft skill yang tadi aku sempat mention sih gitu. Dan mungkin kalau misalkan technical skills-nya dapat, terus kemudian dari soft skill-nya juga kita bisa kembangkan, itu pasti berjalan itu linear gitu sih, terkait dengan kebutuhan di masa mendatang gitu sih. Tapi ada satu kunci yang menurut aku, gimana cara kita bisa bukan memprediksi ya, lebih kepada kita tuh bisa mengikuti gitu ya, mengikuti kebutuhan. Itu adalah salah satunya adalah agile sih gitu, gimana cara kita bisa mengikuti perubahan yang ada gitu. Oke, semoga menjawab ya Mas Fiantio, 2 pertanyaannya sudah dibantu jawab oleh Mbak Vicky dan Mbak Tasya. Nah, mungkin ini udah di penghujung talk show kita. Tadi aku sempat bilang 2 penanya terbaik akan dapat merchandise dari Hacktivate. Mungkin aku mau minta tolong sama speaker kita untuk pilih 1 orang, dari Mbak Vicky 1 orang dan dari Mbak Tasya 1 orang untuk penanya terbaik di acara kita malam ini. Mungkin boleh dicek kolom chat section-nya untuk dipilih. Mbak Vicky 1 orang dan Mbak Tasya 1 orang. Oke, Tasya lu pilih siapa Tasya? Itu sih pertanyaannya sih Mbak. Iya, gue banyak juga pertanyaannya. Mungkin kalau misal aku akan pick Fiantio kali ya. Oke, baik. Selamat Fiantio, pilihannya Mbak Vicky. Kalau Mbak Tasya pilih siapa nih?
Aduh bingung. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Mungkin kalau aku sih, aku pilih yang Roshidah Alia deh. Oke, selamat Mbak Roshidah Alia. Pertanyaannya memang keren-keren dan aku pun nggak expect bakal sebanyak itu ya. Bahkan kita udah lewat dari jadwal nih, Kak, karena ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk penanya terbaik, kalian bisa share email di chat section atau boleh via DM Instagram Tech Angel. Nah, mungkin menutup acara kita malam ini, aku mau dengar closing statement dong dari Mbak Vicky dulu dan kemudian dilanjutkan Mbak Tasya. Silahkan Mbak Vicky. Kalau misalnya dari aku mungkin jangan takut coba ya, gitu. Don't overthinking. Jalanin dulu aja, coba dulu aja, karena kadang kita kan suka, aduh gue ready nggak ya, gue bisa nggak ya, gue bisa unggul apa nggak ya. The question is still keep coming gitu. Even until now for me kayak I'm still questioning myself. Tapi ya what I learn adalah coba dulu aja gitu, don't overthinking gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Dan kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak pernah tahu apakah we fit to that roles apa tidak gitu. Apakah strength-nya kita itu sesuai dengan karir yang kita punya apa tidak. Jadi aku suggest coba dulu aja, take the step forward gitu. Jangan takut gagal and normalize making mistake. Oke, yang penting jangan overthinking ya teman-teman. Kalau dari Mbak Tasya mungkin boleh closing statement nih buat teman-teman yang udah stay, ada 25 orang yang dengerin kita di awal sampai akhir. Kalau menurut aku sih, apa ya namanya ya, lebih banyak apa ya, lebih banyak bukan sih, explore sih sebenarnya karena menurut aku di dunia STEM ini tuh menarik banget ya gitu ya dibandingkan dengan ranah lainnya gitu ya. Mungkin tadi sempat di-mention juga sama Mbak Vicky, jangan takut mencoba juga dan mungkin untuk bisa apa ya explore terkait dengan di bidang ini juga dibutuhkan agility dan juga adaptable sih gitu yang sehingga membuat teman-teman bisa unggul gitu ya dalam bidang STEM ini gitu. Oke, cukup memotivasi ya teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Mungkin segitu aja acara kita malam ini. Aku mau terima kasih dulu buat teman-teman yang udah hadir. 25 orang nih dengerin Mbak Vicky dan Mbak Tasya dari awal sampai akhir. Tadi sempat ada sekitar 30 mungkin ya di awal. Tapi mungkin udah ada beberapa yang ada kesibukan lain. It's okay, nanti kalian bisa denger recordingnya. Kemudian aku juga terima kasih sebesar-besarnya ke Mbak Vicky dan Mbak Tasya yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Mungkin Mbak Vicky terpaksa nih menghilangkan waktu untuk anak-anaknya. Mbak Tasya juga nggak jadi jalan sama doi mungkin. Tapi terima kasih udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari Tech Angel. Nah, sebelum aku tutup, aku juga mau bagiin sedikit informasi sama seperti yang di awal tadi. Mungkin aku share screen sebentar ya. Nah, jadi aku tuh mau ngajakin teman-teman untuk join ke WA grupnya Tech Angel. Di sini itu kita bakal sharing event-event yang mirip-mirip seperti ini dan dengan topik yang berbeda, juga insight-nya banyak. Kita juga bisa sharing-sharing mengenai event-event yang diadakan sama teman-teman. Kemudian juga kalian bisa mungkin ngajak-ngajak kita nongkrong, ketemu offline, nggak online kayak gini. Nah, kemudian kalian bisa langsung scan QR code yang ada di sini atau ada link yang di bawah. Kemudian aku tunggu dulu deh 1 menit. Boleh dibantu Mbak Dinda? 1 menit nih teman-teman untuk scan QR code biar nggak ketinggalan nih event-event selanjutnya. Kira-kira kita bakal ngobrolin sama siapa? Aku tunggu 1 menit ya. Oke, lanjut. Aku bakal ngasih benefit buat teman-teman yang udah hadir di acara kita malam ini. Hacktivate mengadakan trial kelas JavaScript offline pertama buat teman-teman yang ada di BSD bisa langsung datang atau yang dari sekitar Jabodetabek boleh kita kumpul di Go Work BSD nih hari Sabtu. Kalian tinggal scan QR code yang ada di sini terus nanti dilanjutkan ke loket, tinggal masukin kode promo
yang sebenarnya ini tuh harganya 50.000, tapi teman-teman yang hadir malam ini, 23 orang sisanya ini, kalian bisa dapat, tawaran gratis untuk ikut JavaScript trial class offline di BSD. Aku tunggu 1 menit buat teman-teman scan QR code yang tersedia. Oke, lanjut. Ini juga nggak kalah penting buat teman-teman yang tadi aku bilang jauh di mata, dekat di hati, nggak bisa hadir offline di BSD. Kami juga sediakan trial class data science online buat teman-teman. Ini ada 2 sesi, tapi kalian bisa dapat gratis, sebenarnya harganya 100.000. Sama kayak tadi, kalian tinggal scan QR code, nanti akan dilanjutkan ke loket, kalian tinggal masukin kode promo, dan ikut trial class data science online ini gratis. Oke, aku tunggu 1 menit buat teman-teman yang mau scan. Oke, baik teman-teman. Nah, sekali lagi aku terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Terima kasih juga buat Mbak Vicky, Mbak Tasya. Semoga nanti ke depannya kita bisa sharing-sharing lagi di sesi yang lain dengan materi yang lain juga. Buat teman-teman yang hadir malam ini, aku benar ngucapin terima kasih dan maaf juga, mungkin ada beberapa kata-kata yang salah. Semoga kita ketemu di event kita selanjutnya dengan speaker yang sama mungkin dan materi yang berbeda. Aku tutup acara kita malam ini. Thank you semuanya. Selamat malam.